Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu. Ana khususan hadrati al-mu'allif Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Madbari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Betul dia ya. Wa likulli sholatin. Masih tetap dalam pembahasan tentang bersiwak. Bersiwak itu disunnahkan dengan menggunakan bikulli khashinin, dengan benda apapun yang padat. Walikulli sholatin, dan disunahkan siwak itu likulli sholatin, tumerap saben-saben sholat. Likulli sholatin, tumerap saben-saben sholat. Fardhiha, rupane fardune sholat, wa nafliha, lan sunnahe sholat. Bersiwak itu disunahkan setiap sholat, baik sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Tetap disunahkan untuk bersiwak. Wa in sallama, lamun salam sapa wong min kulli rakaataini, bayane saking saben-saben rong rakaat. Meskipun toh setiap orang itu setiap 2 kali rakaat salam tetap disunahkan. Jadi misalkan tarawih itu 20 rakaat, berarti setiap 2 rakaat salam ya berarti setiap 10 kali seorang itu disunahkan untuk bersiwak. Au istaka, utawa siwakan sapa wong liwudu'iha krana wudu'e salat. Wa illam yafsil najan to ora kepisah bainahuma ing dalem karone, ing dalem wudu lan salat, apa fasilun pemisah. Jadi begitupun juga siwak itu disunahkan ketika untuk berwudu. Untuk berwudu yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Meskipun wudu dan sholatnya itu tidak terpisah jauh jaraknya. Misalnya mau sholat asar, sebelum iqomah seseorang itu berwudu, maka wudunya itu disunahkan untuk bersiwak. Begitupun juga sholatnya. Wa illam yasil bainahuma fasil, meskipun toh di antara keduanya itu enggak ada pemisah. Tapi haitsu lam yakhsha, ing dalem kirane ora wedi sapa wong tanah jasa famihi ing najise lambene wong. Tapi kesunahannya itu jarak pemisahnya itu atau antara wudu dan sholat itu jaraknya itu sekiranya seseorang itu tidak khawatir kalau misalkan bibirnya atau mulutnya itu terkena najis. Itu saja sudah disunahkan. Wa dzalika, utawi mengkono keterangan li khabaril Humaidi, krana khabar saking Imam Al-Humaidi, bi isnadin kelawan sanad jayyidin kang jayyid. Rakaatani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan nganggo siwak iku afdhalul luwih utama min sab'ina saking 70 apane rakaate bila siwakin kelawan tanpa nganggo siwak. Kenapa kok begitu sedemikian ribetnya, setiap wudu harus bersiwak, setiap salat harus siwak, bahkan
Meskipun toh jarak antara wudhu dan sholat itu tidak terlalu panjang, seseorang tetap disunahkan bersiwak. Karena dua rakaat yang menggunakan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Humaydi. Walau tarakahu awwalaha, lamun ninggal sapa wong hu ing siwak awwalaha ing dalem wiwitane salat, tadarakahu mongko nyusul sapa wong hu ing siwak asna'aha ing dalam tengah-tengahnya salat bifi'lin kelawan agawe kolilin kang titik. Kata ammi kaya dene gawe imamah. Kalau toh misalkan seseorang itu karena saking sunnahnya, saking ditekankannya kesunahan bersiwak ini, kalau toh misalkan seseorang itu lupa di awal sholat tidak bersiwak, maka seseorang itu disunahkan untuk bersiwak di tengah-tengah sholat. Tapi dengan syarat pergerakannya tidak boleh lebih dari 3 kali berturut-turut. Atau tidak boleh fi'lin jaliyin. Tidak boleh fi'lin jaliyin. Kemudian si musannaf mencontohkan seperti seseorang itu berimamah menggunakan sorban. Itu pun sebagai contoh kalau misalkan menggunakan imamah di tengah-tengah salat itu diperbolehkan, tapi dengan syarat fi'lin qalil. Tidak boleh pergerakan yang kelihatan kasat mata dan itu dilakukan secara banyak mutawaliyat itu enggak. Wa yata'akkadu lan den mustahab lan den sunataken lan banget disunahaken apa asiwakan ayo dan halimane litilawati Qur'anin krana maca Qur'an au hadisin utawa hadis au ilmin syar'iyyin utawa ilmu syara' au taghayyuri famin utawa awahe cangkem rihan ambune au launan utawa wernane binahwi naumin krana turu au akli karihin utawa maem sing mambune enggak enak. Selain untuk wudu, selain untuk sholat, disunahkan untuk atau dikarenakan membaca Quran, kemudian membaca hadis, membaca mempelajari ilmu syar'i, atau karena beberapa faktor lain seperti mulutnya sudah berubah, aromanya, baunya, warna mulut semuanya itu berubah, maka disunahkan untuk beristiwak. Kenapa kok bisa berubah mulut seorang itu aroma atau warnanya? Satu mungkin karena tidur. Atau karena diam yang begitu lama. Atau karena makan makanan hal-hal yang tidak baik aromanya atau tidak enak aromanya. Bawang putih, bawang bombay, jengkol, dan kawan-kawan itu, maka disunahkan untuk menggunakan siwak. Ausinin utawa awah untune binahwi safratin krana nguning awistiqodin utawa tu tangi min naumin saking turu wa iradatihi lan arep turu wa dukhuli masjidin lan manjing masjid wa manzilin lan masuk omah afis sahari lan ing dalem waktu sahur wa indal ihtidari lan ing dalem nalikane sakaratul maut kama dalla kaya dene nuduhaken alaihi ngatasi ihtidar apa khabarus sahihaini apa hadis ingkang diriwayataken saking sahihain Bukhari Muslim wa yuqalan den ceritaaken annahu setuhune siwak iku yusahilu gampangaken apa siwak khurujar ruhi ing metune ruh. Begitu juga dalam keadaan-keadaannya lain,
bersiwak itu juga disunahkan. Satu, gigi sudah berubah. Sudah mulai menguning, apalagi sudah ada harta karunnya, ya sudah harus digosok gitu, dengan menggunakan siwak. Atau karena bangun dan mau tidur. Atau bangun atau mau tidur. Itu juga disunahkan untuk bersiwak. Atau karena ingin masuk masjid. Hal ini menunjukkan bahwa agama kita agama bersih. Agama sangat bersih, bahkan sampai masuk masjid aja disunahkan untuk bersiwak. Hal ini sangat menunjukkan bahwasanya agama kita itu mendambakan kesehatan, mengharapkan umat-umatnya bersih, sehat, mengharapkan masjid itu menjadi lambang bahwa umat-umat muslim itu citranya memiliki citra yang baik dalam aromanya, kesehariannya, kesehatannya, semuanya. Kalau misalkan masuk masjid aja disunahkan untuk pakai siwak dalam keadaan COVID, sebenarnya seseorang itu malah lebih punya kewajiban untuk menggunakan masker atau mematuhi protokol kesehatan. Tidak bisa seseorang itu berdalih gara-gara hanya karena takut kepada Allah kemudian mengabaikan akhdul asbab. Buktinya dalam keadaan untuk mau masuk masjid saja seseorang itu harus menjaga kebersihan dan kesehatan giginya. Begitupun juga ketika ingin masuk ke rumahnya, disunahkan untuk bersiwak lagi. Ketika sahur, disunahkan bersiwak lagi. Ketika sakaratul maut, disunahkan untuk bersiwak lagi. Kenapa ketika sakaratul maut itu disunahkan untuk bersiwak? Karena alasannya simpel. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa bersiwak itu memudahkan seseorang atau memudahkan ruh seseorang agar keluar dengan mudah. Jadi ketika seseorang bersiwak itu ruh akan keluar dengan mudah dibandingkan dengan seseorang yang tidak bersiwak ketika sakaratul maut. Tapi itu pun bagi orang yang beriman. Wa akhadha ba'duhum min dalika. Wa akhadalan mundut sinten ba'duhum sebagiannya fuqaha min dalika saking mengkono-mengkono khabarus sahihain ta'akkudahu ing banget disunahakane siwak lil maridi tumrap damel wong kang loroh. Akhirnya seseorang itu mengambil kesimpulan bahwa kalau misalkan sakaratul maut saja itu disunahkan untuk menggunakan siwak, berarti ketika sakit bisa digunakan alasan bahwa seseorang itu disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Memperingan sakit seseorang. Karena keluarnya ruh itu bagi orang yang sakaratul maut itu menyakitkan. Kok dipermudah keluarnya berarti memperingan penyakit atau sakit yang dialami oleh mayit. Maka kalau misalkan ditarik kesimpulan dengan bersiwak itu kenapa disunahkan bagi orang yang sakit? Alasannya adalah memberikan kesembuhan atau memperingat musibah yang dialami oleh yang sakit. Entah itu dengan disembuhkan atau dipercepat masa sakitnya. Wayam bagilan sayakjo. Apa ayan wiya yen to niat sapa wong bersiwake kelawan nganggo siwak as-sunnata ing kesunahan. Liyusaba alaihi supaya den ganjar sapa wong alaihi ing atase siwak. Wayu beli ulan nelen nguntal sapa wong rikohu ing ludahi wong awalastiyaki ing dalem awal siwakane wong. Wa alla lan yento yamus sahu nyesep sapa wong hu ing siwak. Nah, teknis siwaknya bagaimana? Teknis siwaknya ada ketika seseorang menggunakan siwak, hal yang paling penting yang tidak boleh dilupakan adalah harus berniat bersiwak. Dalam niatnya itu harus ada redaksi sunnah.
Kenapa kok harus ada embel-embel sunnah? Karena bersiwak itu adalah hal yang adat, biasa, kebiasaan, bukan kesunahan, bukan kesunahan. Itu adalah fitrahnya Islam. Dan artian malah kalau nggak pakai siwak itu hal yang aneh. Nah, bagaimana cara membedakan bersiwak yang sunnah atau tidak? Niatnya. Karena salah satu fungsi niat itu tamyizul adah wal ibadah. Membedakan mana yang adat dan ibadah. Mandi itu hal yang fitrah. Orang mandi 10 kali dalam sehari nggak dapat pahala. Tapi ketika diniatkan untuk beribadah, maka seorang itu akan dinilai beribadah karena niatnya. Begitupun juga dengan bersiwak. Hal yang paling penting ditanamkan bersama adalah satu, harus berniat untuk mendapatkan kesunahan Rasulullah. Dua, air liur, bukan air liur. Idune iku kudu dielek. Apa bahasa Indonesia lali aku? Idu anu ya apa sih ini? Apa Mas? Bahasa Indonesia itu air liur, suci. Liur. Ah, liur. Liur itu iler ya? Apa ya bahasa Indonesia? Ya, air liur. Air liur itu kudu iler toh. Bukan. Kalau iler itu ingus. Loh, ingus iku iki apa namanya? Umbel apa ya? Aku lali bahasa Indonesia ya. Pokoknya iku ya, itu. Nah, itu ketika sing apa digunakan apa setelah menggunakan siwak itu ditelan. Tapi hanya ketika awal bersiwak. Ketika awal bersiwak. Entah apa fungsinya saya nggak tahu juga. Bahkan ini juga apa sih? Dilakukan ketika awal sekali orang bersiwak. Itu kan kalau misalkan bau ya bau banget. Yang ketiga, tidak diperbolehkan siwaknya itu disesep. Apa sesep ya? Dihisap. Tidak boleh dihisap. Siwaknya tidak boleh dihisap. Jadi liurnya itu ditelan, apa namanya? Tapi siwaknya tidak boleh dihisap. Wa yunda bulan din sunataken apa at-takhlilu apa ya takhlil kok? Nyacah-nyacah. Qabla siwak ing dalam sadurunge nganggo siwak. Au ba'dahu utawa sakwise siwak. Utawa sakwise nggawe siwak. Bin asarit ta'ami sang bayane saking sisa makman. Sisa makman. Wayun dabulan den sunataken apa at-takhlilu nyelilit nyowo. At-takhlil nyelilit qabla siwaki ing dalam sadurunge siwakan au ba'dahu utawa sakwise siwakan min asarit ta'ami bayane saking sisa makman. Jadi sadurunge bersiwak kalau ada sisa-sisa makanan yang masih menempel di gigi itu harus ditakhlil. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena siwak itu tidak bisa menjangkau flek-fleknya itu di antara beberapa. Jadi dibersihkan terlebih dahulu baru kemudian menggunakan siwak. Mas siwakku utawi nganggo siwak afdalu kulwi utama minhu saking saking takhlil. Khilafan hale bedani liman tumerap wong akisa kang berbeda pandangan. Ada yang berkata bahwa tahlil itu lebih utama daripada siwak karena lebih membersihkan ainnya. Tapi ada yang mengatakan enggak, malah bersiwak itu yang lebih utama daripada tahlil. Wala yukrahu lan ora dimakruhaken bisiwaki wairihi nganggo siwake kancane wong. Tidak dimakruhkan menggunakan siwaknya temannya in adzina atau in udzina lamun diparingi izin sapa wong.
au ulima utawa den kinaweruhi apa ridone kancane wong wa illa lan ora hurrima den haramaken ka akhrihi kaya dene ngambil sapa wong hu ing siwak min milkil ghairi ing saking keduwene wong liya malam tajri adatun ing dalam selagine ora lumaku apa adat bil iradi kelawan mere anhu saking ma. Saking disunahkannya diperbolehkan untuk pinjam. Saking disunahkannya diperbolehkan untuk pinjam. Pinjamnya jangan dikonotasikan bahwa pinjam sisa temannya ya, habis dipakai temannya kemudian dipinjam. Itu kurang pas penafsiran kayak gitu karena flek gigi seseorang itu memiliki kuman-kuman tertentu. Maka harus dipahami bahwa pinjam siwak teman itu berarti pinjam siwak yang baru. Itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena saking disunah. Bukan. Karena sangat dianjurkannya bersiwak sampai-sampai tidak dimakruhkan untuk pinjam atau menggunakan siwak temannya. Tapi itu pun jika mendapatkan izin ataupun mendapatkan ridho dari temannya. Tidak berarti haram. Sebagaimana keharamannya itu sama hukumnya dengan seseorang yang mengambil alih atau ambil nyuri lah ya bahasanya nyuri. Selagi ngambil tanpa ridho itu tidak menjadi adat. Misalnya ada teman yang terlalu dekat gitu tanpa ada omong, tanpa ada apa langsung diambil itu ya. Itu berarti sudah tajri adatun bil iqradi anhu. Karena ya sudah menjadi maklum bahwa barangku, barangmu. Saking cideke. Wa yukrahu lan dimakruhaken. Shaimi tumrap kanggo wong kang poso ba'da zawali ing dalem sakwuse tergelincire matahari illam yataghayyar lamun ora awah apa famuhu cangkeme wong binahwi naumin krana turu. Nah, orang yang berpuasa itu juga dimakruhkan untuk menggunakan siwak ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Nah, dalam artian sudah masuk waktu zuhur. Itu terjadi jika kemakruhannya itu terjadi jika mulutnya tidak berubah. Kalau mulutnya berubah bagaimana? Berarti dalam sini mengindikasikan bahwa musannif itu memperbolehkan seseorang bersiwak ketika puasa setelah masuk waktu zuhur karena mulutnya berubah. Dalam artian aromanya sudah berubah, warnanya sudah berubah, diperbolehkan. Kenapa begitu? Karena dorornya lebih parah daripada mengikuti sunnah hadis atau sunnah yang mengatakan bahwa mulut seseorang itu yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Kalau kasusnya kita pakai pasta gigi gimana? Nggak masalah. Saya itu nggak nelen pasta giginya. Masalahnya kan itu. Nggak masalah kan tadi itu. Jadi tetap bukan disunahkan ya, tidak dimakruhkan. Jadi kemakruhannya hilang ketika mulutnya sudah berubah. Jadi kemakruhan itu tetap ada ketika seorang itu masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Tapi kalau memang mulutnya sudah berubah, kemakruhannya nggak hilang. Kenapa? Karena dorornya lebih harus diantisipasi. Aromanya menyengat. Kalau misalkan bertemu seseorang, ataupun misalkan sholat berjamaah gitu, dalam keadaan mulutnya bau, tidak bersikat gigit, malah kurang bagus. Apalagi dengan beralasan ada hadis kayak gini, kemudian seenaknya sendiri nggak bersikat gigi ya nggak bagus.
Pamat madatun nuli kumu astinsakun lan nyesep banyu ing irung lil ittibai krana manut hadis Kanjeng Nabi. Wa aqalluhuma hale utawi paling titike madmadah lan istinsyak iku isol mai numekaaken banyu ilal fami marang cangkem wal anfi lan irung. Yang selanjutnya kesunahan itu adalah berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kenapa kok disunahkan? Ya karena ada hadisnya. Itu saja, titik. Nah, batas minimal seseorang itu dapat kesunahan berkumur dan menghisap air ke hidung adalah cukup air itu sampai ke mulut ataupun ke hidung. Cukup. Wala yushtaratu fi usuli asli sunnati idaratuhu fil fami. Idaratuhu fil fami. Wa majjuhu minhu. Lan wala yushtaratu lan ora den syarataken fi husuli asli sunnati ing dalem hasile asli sunnah. Apa idaratuhu muter-muter apa sih? Ya muter-muteraken banyu fil fami ing dalem cangkem wa majjuhu lan ngetokaken banyu minhu saking cangkem. Wa nasruhu lan apa nasar iku lali aku. Wa nasruhu lan apa nasar dilancati mas aku lali nasar apa. Minal anfi saking irung. Bal bahkan tusannu den sunahtaken apa mau dijenenge al idarah kal mubalaghati kaya di bal tusannu bahkan disunanaken apa madmadah lan istinsyak kal mubalaghati kaya dene mubalaghah fihi ma ing dalam karone li muftirin keduwene wong kang ora poso lil amri krana perintah biha kelawan mubalaghah. Nah, jadi minimal seseorang itu sudah cukup dikatakan sudah berkumur ataupun menghisap air ke hidung adalah air itu sudah sampai di mulut ataupun di hidung. Itu sudah mendapatkan kesunahan. Jadi tidak perlu itu harus berkumur-kumur ataupun mengeluarkan air itu. Dalam artian ya sudah, air masuk ke mulut ditelan nggak masalah. Tidak perlu dikumur-kumur lagi ataupun dikeluarkan. Itu sudah mendapatkan sunnah. Begitupun juga dengan menghisap air ke hidung. Itu tidak perlu dihisap kemudian keluarkan kembali. Cukup ditaruh saja itu sudah bukan ditaruh saja ya. Ya ditaruh saja airnya ke dalam hidung itu sudah dapat sunahan. Tidak perlu dihirup itu enggak. Kalau mendapatkan minimal sunnah ya berarti cuma taruh saja. Tapi kalau misalkan ingin mendapatkan kesempurnaan ya berarti harus dikumur kemudian dikeluarkan, dihisap kemudian dikeluarkan. Tapi dalam keadaan berpuasa seseorang harus berhati-hati. Jangan sampai apa yang masuk ke mulut ataupun ke hidung ternyata masuk ke rongga perut. Jadi menjadikan seseorang itu puasanya batal. Wa yusannu lan den sunataken apa jam'uhuma ngumpulaken karone bisalasi hurufin kelawan nganggo 3 cawukan. Ya tamat madu kang kemu sapa wong summa yastansyiku nuli nyesep banyu sapa wong mingkulin bayane saking suwiji-wiji minha saking salah satu huruf. Nah, selanjutnya adalah orang yang berwudu itu juga disunahkan untuk mengumpulkan atau menjadikan satu antara berkumur dan menghisap air ke dalam hidung itu dengan 3 kali ambil air itu. Jadi 1 kali ngambil air itu sekalian berkumur dan menghisap air ke dalam hidung.
Wa mashu kulli ra'sin wallahu a'lam bissawab.